Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7481 sampai bab 7490. Semua orang yang bekerja di kapal penelitian ini adalah mahasiswa berprestasi. Dan Heikichi Matsushita, selain gelar di bidang teknologi kelautan, juga memperoleh 2 gelar di bidang teknik elektro kelautan, memberinya pemahaman mendalam tentang peralatan teknologi informasi. Permintaan Charlie tidak sulit, hanya membutuhkan pelepasan modul komunikasi dari kendaraan pengangkut, pemasangan sistem Starlink, menghubungkannya, dan kemudian mengirimkan data ke alamat yang ditentukan. Bagi Heikichi, ini sangat mudah. Jadi, ketika truk bahan bakar tiba, Heikichi memanfaatkan fakta bahwa transfer bahan bakar akan memakan waktu setidaknya 2 jam. Dia mengalihkan perhatian staf, dan menyelesaikan modifikasi peralatan dalam waktu kurang dari 1 jam. Modul penentuan posisi GPS kendaraan adalah modul sederhana yang mudah dipasang dan dilepas. Setelah dihidupkan, modul tersebut segera mulai mencari satelit GPS, memperoleh koordinat, dan kemudian mengirimkan koordinat waktu nyata ke antarmuka data 5 kali per detik. Perangkat apapun di dalam mobil yang membutuhkan koordinat GPS dapat langsung mengambilnya dari antarmuka data ini. Kamera dashboard menangkap koordinat GPS dan menyimpannya dalam kotak hitam, menghasilkan rekaman rute melalui perekaman terus-menerus. Sistem navigasi menangkap koordinat GPS dan menampilkannya pada peta secara real-time untuk menyediakan layanan navigasi. Sementara itu, peralatan pemantauan latar belakang juga menangkap koordinat secara real-time dan mengunggahnya melalui satelit ke server di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang. Namun, karena modul komunikasi asli telah dilepas, meskipun GPS diaktifkan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi masih tidak dapat memperoleh koordinat real-time di sini. Sistem Starlink, yang diaktifkan oleh Charlie atas permintaan Heikichi, langsung mengunggah semua data ini ke server relay, yang kemudian mengirimkannya ke model AI. Selain itu, sinyal video dari kamera dashboard kendaraan, kamera pandangan sekeliling 360 derajat, dan kamera kokpit juga dihubungkan ke Starlink, memungkinkan pengunggahan semua rekaman secara real-time. Di atap kendaraan pengangkut, terdapat tonjolan besar seperti ransel yang menampung peralatan komunikasi jaringan, penentuan posisi satelit, dan antena daya tinggi. Heikichi juga menyembunyikan sistem Starlink di sana sebelum menutup penutupnya kembali, sehingga mencapai penyembunyian yang hampir sempurna. Charlie menghubungi Dunchan melalui telepon satelit, menginstruksikannya untuk mencoba menangkap informasi ini melalui server relay. Server relay bertindak sebagai firewall eksternal, bahkan jika modifikasi yang ia minta Heikichi lakukan ditemukan. Orang lain, melalui pengaturan perangkat, hanya dapat melihat bahwa data dikirim ke server relay, tetapi mereka tidak dapat melacak siapa yang mengoperasikannya atau siapa yang mengambil data tersebut. Dunchan tidak menyangka bahwa tetua dari perkumpulan penghancuran King yang menghilang di Ushuaia sebenarnya telah mencapai Antartika. Dia juga tidak menduga bahwa Charlie telah mencapai tingkat pengawasan balik menggunakan metode seperti itu. Terkesan, ia segera menginstruksikan model AI untuk mulai menangkap data. Tak lama kemudian, model AI tersebut menangkap pergerakan kendaraan secara real-time dan sinyal video di sekitarnya. Karena GPS memperoleh koordinat dengan frekuensi yang sangat tinggi, lokasi kendaraan dapat ditampilkan secara real-time, bahkan pada kecepatan tinggi, dengan akurasi dalam 1 meter. Lebih mengesankan lagi, berkat data dari kamera 360 derajat kendaraan, begitu orang tua itu muncul di dekat mobil, wajahnya langsung diunggah ke model AI, yang kemudian dapat langsung mengenalinya. Melihat ini, Dunchan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, akan lebih baik lagi jika mereka juga dapat menghubungkan sinyal audio dari sistem interkom kendaraan. Kita bisa mendengar percakapan mereka secara real-time. Seperti yang diharapkan dari seorang detektif Tiongkok, ketajaman informasinya jauh melampaui Charlie." Charlie tiba-tiba teringat, berseru dengan gembira, "Itu mudah.
Saya akan meminta orang itu untuk segera memasangnya. Heikichi, dengan tekun bekerja, segera menghubungkan peralatan komunikasi kendaraan dan audio dari rekaman video kendaraan ke Starlink. Dengan cara ini, tidak hanya saluran komunikasi mereka yang akan direkam, tetapi juga percakapan orang-orang di dalam kendaraan dan di sekitar kendaraan akan direkam. Terlebih lagi, bahkan jika orang-orang berada jauh, suara mereka tidak jelas, atau ada kebisingan lingkungan yang tinggi, ini bukan masalah. Model AI terus berulang, dan kemampuan pemrosesan audionya sangat fenomenal. Ia tidak hanya dapat memperkuat suara tetapi juga sepenuhnya menghilangkan kebisingan lingkungan dan kebisingan latar belakang, membuat suara manusia terdengar jernih. 2 jam kemudian, truk pengangkut, yang penuh dengan puluhan ton bahan bakar, memulai perjalanan kembalinya. Koordinatnya diperbarui secara real-time di dalam model AI, dan semua komunikasi saluran diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin secara real-time oleh AI. Dunchan, setelah melihat dialog yang diterjemahkan AI, segera memperhatikan beberapa poin yang sangat mencurigakan. Misalnya, mereka menyebutkan 4 nama kode internal dalam percakapan. Tim Eksplorasi Darat 1, Tim Eksplorasi Darat 2, Tim Eksplorasi Darat 3, dan Tim Eksplorasi Udara. Ini menunjukkan bahwa pihak lain sedang melakukan operasi eksplorasi skala besar. Lebih lanjut, mereka menyebutkan kota bawah tanah beberapa kali dalam percakapan. Berulang kali meminta pihak lain untuk mengkonfirmasi kemungkinan keberadaan kota bawah tanah berdasarkan hasil radar. Oleh karena itu, ia segera melaporkan situasi tersebut kepada Charlie. Charlie menyadari bahwa pemindaian terus-menerus pihak lain terhadap lapisan es Antartika sebenarnya untuk mencari kota bawah tanah. Secara logis, tempat ini terbentuk jauh sebelum munculnya Homo sapiens. Bahkan dengan teknologi canggih saat ini, manusia tidak mungkin membangun kota di bawah lapisan es Antartika. Oleh karena itu, hal itu bahkan lebih mustahil bagi manusia purba. Dengan kata lain, jika manusia purba pergi ke tempat ini tanpa peralatan dan persediaan yang memadai, mereka hampir pasti akan mati. Saat ia sedang berpikir, ia teringat Vera. Vera secara fisik lemah, tetapi karena dia telah meminum pil hijau abadi, dingin yang ekstrim bukanlah masalah baginya. Kemudian, dia berpikir bahwa jika Vera, tanpa kultivasi, dapat menahan dingin yang ekstrim, bagaimana dengan kultivator seperti dirinya? Atau bahkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi jauh lebih tinggi. Kilivator dapat datang ke Antartika tanpa banyak kesulitan. Bahkan jika sulit untuk masuk di musim dingin, musim panas umumnya tidak menjadi masalah. Dengan demikian, perbandingan yang jelas antara zaman kuno dan modern secara bertahap terbentuk dalam pikirannya. Di Antartika saat ini, sangat sulit bagi orang biasa untuk masuk, meskipun ilmuwan dengan peralatan canggih dapat melakukannya. Di zaman kuno, Antartika sama sekali tidak dapat diakses oleh orang biasa, tetapi kultivator dengan tingkat kultivasi yang kuat dapat masuk. Ini berarti bahwa di zaman kuno, Antartika adalah surga sejati bagi kultivator. Bahkan gunung terdalam di pegunungan 100.000 dapat dimasuki secara tidak sengaja oleh orang biasa, tetapi Antartika tidak mungkin. Pegunungan Roaring Forties bertindak sebagai penghalang pertahanan alami, sepenuhnya mencegah orang biasa masuk. Tanah yang masih alami ini, yang sepenuhnya terisolasi dari orang biasa, merupakan tempat pelatihan yang ideal bagi para kultivator. Mungkinkah para tetua dari perkumpulan penghancuran King itu mencari kota bawah tanah di sini yang dibangun oleh para kultivator pada masa itu? Antartika tetap tak tersentuh selama setidaknya beberapa ribu tahun dalam peradaban manusia. Jika sebuah sekte memanfaatkan kesempatan ini dan berkembang di sana selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, sekte itu pasti akan tumbuh menjadi skala yang sangat besar. Lapisan es Antartika telah ada selama jutaan tahun. Suhu ekstrim, badai dahsyat dan badai salju menciptakan lingkungan di mana bahkan bayi baru lahir, anak-anak, dan orang tua pun tidak akan mampu bertahan menghadapi cuaca ekstrim jika para kultivator tinggal di sana dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah membangun kota bawah tanah yang mampu melindungi mereka dari badai. Jika kesimpulan ini benar, maka para kultivator ini, setelah kehilangan jalan terakhir mereka menuju pencerahan di zaman akhir Dharma, hanya memiliki 2 kemungkinan. Mereka secara bertahap punah dari generasi ke generasi. Jumlah mereka menyusut hingga mereka jatuh ke dalam perangkap populasi dan akhirnya binasa. Atau mereka terus berkembang di suatu sudut dunia yang tidak diketahui hingga sekarang. Didorong oleh rasa ingin tahu tentang kota bawah tanah Antartika, Charlie memulai perjalanannya kembali ke stasiun penelitian Nordik.
Sementara itu, kendaraan pengangkut bahan bakar telah mengisi semua bahan bakar yang dikirim ke dalam tangki penyimpanan di stasiun penelitian Jepang. Brovnen, yang luar biasa tertarik untuk meninggalkan istana terpencilnya, berdiri di alun-alun pusat, mengamati sekeliling dengan ekspresi puas. Dia menghela napas dalam hati. Memiliki tim modern seperti ini sangat tak ternilai harganya di tempat seperti Antartika. Sayang sekali kita masih kekurangan personel. Dibandingkan dengan ratusan ribu anggota perkumpulan penghancuran King, pasukan kecil ini memang agak sedikit. Saat itu, Kohei Kikuchi sedang mengawasi transfer bahan bakar. Setelah memeriksa sisa bahan bakar, dia memanggil personel transportasi dalam bahasa Jepang untuk memperhatikan garis peringatan keselamatan bahan bakar. Begitu tingkat bahan bakar mendekati garis peringatan, terlepas dari cuaca kapal, mereka harus segera berangkat ke penelitian. Brovnen melihat dari jauh, tersenyum dan mengubah tangan. Anak buah, kemarilah. Kohei mendekat dengan penuh semangat dan bertanya dengan hormat. Apa perintah Anda, Guru? Brovnen bertanya kepadanya. Bagaimana perkembangan eksplorasi? Kohei dengan cepat menjawab. Guru, 3 tim eksplorasi darat masih terus maju. Tetapi seperti yang Anda ketahui, jangkauan radar terbatas. Kemajuan kita saat ini di 3 arah berada pada sudut 70 derajat. Semakin jauh mereka pergi, semakin besar wilayah yang perlu mereka datangi, dan semakin lambat kecepatan kemajuan mereka. Hampir tidak mungkin untuk menjangkau seluruh wilayah Antartika dalam waktu singkat. Setelah mengatakan ini, dia dengan cepat menambahkan, ngomong-ngomong, Guru, bahan bakar helikopter kita hampir habis. Hanya bisa bertahan paling lama 2 hari lagi sebelum helikopter harus berhenti. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, haruskah kita menghentikan helikopter untuk sementara dan menyimpan bahan bakar untuk keadaan darurat? Brovnen mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, bukankah Anda mengirimkan banyak bahan bakar kembali setiap hari? Mengapa bahan bakar helikopter hampir habis? Kohei Kikuchi menjelaskan, begini, Guru, helikopter menggunakan bahan bakar penerbangan yang diproses khusus, yang berbeda dengan bahan bakar diesel yang digunakan pada generator, peralatan pemanas, dan kendaraan darat. Kapal penelitian memiliki cadangan solar yang besar, karena juga bergantung pada solar untuk tenaganya. Namun, cadangan bahan bakar helikopter relatif kecil, dan dengan penerbangan tanpa henti selama beberapa hari terakhir, konsumsi bahan bakarnya memang terlalu tinggi. Brovnen agak kesal, berkata dengan ekspresi tegas, kalau helikopter berhenti, kecepatan pencarian akan menurun. Apakah Anda tidak punya pilihan lain? Kohei berkata dengan pasrah. Yah, kita tidak punya pilihan. Lagi pula, kami tidak bisa menafsirkan dan memperkenalkan minyak di Antartika. Satu-satunya cara untuk mendapatkan bahan bakar penerbangan adalah dengan mengangkutnya dari Tiongkok. Tetapi sekarang tidak mungkin ada kapal yang bisa masuk. Brovnen mengertakkan gigi dan bertanya dengan sedih. Apakah tidak ada cara lain di Antartika? Kemudian, sebuah pemikiran terlintas di benak saya. Dan dia langsung berkata, kalau semua cara gagal, kita bisa mencuri beberapa dari stasiun penelitian lain. Kohei segera berkata dengan panik. Tidak mungkin, Guru. Jika kita pergi dan merebut stasiun penelitian lain, dan mereka melaporkannya, itu akan berdampak buruk pada dunia internasional, dan akan terjadi masalah besar. Brovnen mencibir. Lalu kenapa? Bukankah mereka bilang mereka tidak bisa masuk? Kita membantah saja apa yang kita inginkan. Begitu musim panas tiba, aku akan pergi dari sini. Aku tidak peduli dengan hidup atau mati orang lain. Kohei menjelaskan. Guru, mengatakan mereka tidak bisa masuk hanya berlaku untuk tim penelitian biasa. Tim penelitian biasa memang tidak bisa masuk sekarang. Bahkan jika mereka memiliki peralatannya, anggota tim penelitian itu sendiri tidak akan memiliki kemampuan. Namun, hanya karena tim penelitian tidak bisa masuk bukan berarti militer tidak bisa. Jika itu menarik perhatian internasional, mungkin suatu negara akan mengirim pasukan untuk campur tangan. Brovnen bertanya kepadanya, metode apa yang dimiliki militer untuk masuk? Metode utama militer untuk masuk adalah penerjunan udara dan pasukan terjun payung, kata Kohei Kikuchi. Dalam keadaan darurat, mereka memiliki kemampuan untuk mengerahkan pasukan khusus dan kendaraan lapis baja ringan ke sini. Dan pesawat pengebom mereka dapat melakukan pengeboman presisi sepanjang waktu. Belum lagi serangan jarak jauh mereka. Sialan, gumam Brovnen, agak kesal. Ia mengira dirinya sekarang adalah tiran lokal Antartika. Tetapi ternyata pasukan asing dapat datang dan pergi sesuka hati. Namun,
Kemungkinan militer untuk mengirimkan bahan bakar penerbangan kepada tim peneliti sangat kecil. Dalam hal itu, helikopter tetap harus menghentikan operasinya. Namun kemudian, sebuah ide baru muncul di benakku. Dia berkata dengan lantang, jika aku tidak bisa mendorong mereka secara terang-terangan, aku selalu bisa mencuri mereka secara diam-diam. Kan? Negara mana yang memiliki tim peneliti, persediaan, dan peralatan terbanyak di Antartika saat ini? Katakan padaku, dan aku akan mengendalikan semuanya. Aku bisa membuat mereka membutuhkan bahan bakar dan persediaan, dan bahkan meminta mereka membantuku mencari. Kohei menjawab, jika Anda bertanya tentang tim peneliti dengan personel terbanyak, itu pasti tim Amerika. Mereka memiliki beberapa stasiun penelitian di Antartika. Yang terbesar adalah stasiun McMurdo, dengan lebih dari 200 peneliti yang ditempatkan di sana selama musim dingin. Mereka pasti memiliki banyak peralatan dan persediaan di sana. Lebih dari 200 orang. Brovnen merasa suatu saat, ia berkata, itu terlalu banyak orang. Aku bahkan tidak bisa secara halus memberikan sugesti psikologis kepada semua orang. Apa ada stasiun dengan jumlah orang yang lebih sedikit? Bagi Brovnen, sugesti psikologis juga merupakan bentuk konsumsi energi spiritual. Terakhir kali, ia secara halus melakukan hal itu kepada puluhan orang di stasiun milik Jepang, yang sudah menghabiskan banyak energi spiritualnya. Jika ia menyarankan hal itu secara halus kepada lebih dari 200 orang lagi, ia khawatir energi spiritualnya banyak berkurang. Bagaimana jika dirinya menghadapi bahaya? Ia hanya memiliki beberapa pil tersisa di sakunya, dan mengisinya kembali akan menjadi masalah besar. Kohei, yang tidak menyadari kekhawatirannya dan ingin menyelesaikan masalah, dengan hormat berkata, Tuan, stasiun-stasiun Amerika lainnya paling banyak hanya memiliki beberapa lusin orang. Persediaan mereka tidak dapat dibandingkan dengan stasiun McMurdo. Stasiun McMurdo bukan hanya stasiun penelitian Antartika terbesar, itu adalah basis logistik untuk semua stasiun penelitian Antartika Amerika. Oleh karena itu, ia memiliki persediaan dan peralatan yang sangat banyak, mungkin lebih dari 3 atau 5 helikopter, belum termasuk bahan bakar. Mendengar ini, Brovnen merasakan minat. Jika ia dapat mengendalikan mereka, dengan begitu banyak persediaan dan peralatan, kecepatan pencariannya mungkin dapat meningkat beberapa kali lipat. Itu akan sangat meningkatkan peluangnya untuk menjelajahi Antartika. Meskipun mungkin akan menghabiskan banyak energi spiritual, yang akan membuatnya berada dalam periode penipisan yang berbahaya. Tidak ada musuh di Antartika. Apa yang perlu dia khawatirkan? Terlebih lagi, jika dia bisa mengendalikan 200 orang lagi, dia akan memiliki hampir 300 orang yang siap membantu, bersama dengan sejumlah besar peralatan modern. Tampaknya tidak mungkin ada sesuatu di Antartika yang dapat menimbulkan ancaman. Oleh karena itu, mengapa tidak mengambil risiko? Dengan pemikiran ini, dia segera bertanya kepada Kohei, di mana stasiun McMurdo yang kau lihat? Seberapa jauh jaraknya dari sini? Kohei menjawab, jaraknya sekitar 1.300 km jika diukur garis lurus. Tetapi jika mengemudi, akan sangat memutar, hampir 3.000 km. Brovnen hampir muntah darah. Sial, sejauh itu. Melihat ekspresi terkejut Brovnen, Kikuchi Kohei dengan jujur menjawab, melaporkan kepada guru. Memang sejauh itu. Dan bukan hanya hamparan es yang datar, ada juga banyak gunung es dan bukit di antaranya. Jalan memutar kita akan sangat mengurangi kecepatan. Bahkan jika mobil bersalju melaju tanpa henti, seluruh perjalanan akan memakan waktu setidaknya 8 hari. 8 hari. Brovnen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bukankah jarak garis lurusnya hanya sedikit lebih dari 1.300 km? Mengapa tidak terbang saja ke sana? Kikuchi Kohei dengan cepat menjelaskan. Melaporkan kepada guru. Sekitar 1.300 km dari jarak itu berada di atas laut. Ini berarti tidak ada tempat bagi helikopter untuk berhenti dan mengisi bahan bakar di sepanjang jalan. Bahkan dengan tangki bahan bakar tambahan, helikopter tidak dapat terbang sejauh itu. Brovnen bertanya kepadanya. Jadi, selain jalan memutar, tidak ada cara lain. Kikuchi Kohei berpikir sejenak dan berkata, tidak ada cara lain yang lebih baik. Brovnen bertanya lagi, bagaimana dengan kapal? Bagaimana jika kita berlayar? Kita bisa mendaratkan helikopter di kapal, mengarahkannya lebih dekat ke perairan mereka, lalu memindahkan helikopter ke sana. Kikuchi Kohei bertekad. Bukankah kamu bilang kapal tidak ingin Jepang mengetahui lokasi pasti itu? Jika kapal itu bergerak, mereka akan tahu bahwa kita berbohong.
Itu sama saja dengan bersembunyi. Dan mereka bahkan mungkin mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan. Brovnen berkata, apa yang tidak bisa mematikan seluruh penentuan sistem? Bagaimana mereka bisa mendeteksi pergerakan kapal jika posisi penentuan sistem dimatikan? Kikuchi Kohei menunjuk ke atas dan berkata, satelit mata-mata dan satelit kamera komersial terbang di atas setiap hari. Mereka memiliki orbit yang relatif tetap dan mengambil gambar permukaan tanah. Mereka secara otomatis membandingkan gambar-gambar ini dengan gambar-gambar sebelumnya dalam sistem mereka, sehingga mudah untuk mendeteksi objek mana yang telah bergerak. Brovnen mengumpat, kamu pikir aku bodoh? Bukankah sekarang malam kutub? Apa yang mungkin bisa menangkap satelit? Meskipun ini malam kutub, kata Kikuchi Kohei, merasa dirugikan. Ada aurora, jadi jarak pandang tidak terlalu buruk. Selain itu, resolusi dan sensitivitas cahaya satelit jauh lebih tinggi dari mata manusia. Apa yang tidak bisa dilihat mata manusia, bisa dilihat kamera. Dan yang terpenting, kapal penelitian kita cukup besar, bahkan di malam hari. Itu terlihat dari satelit. Benda-benda yang lebih kecil seperti kendaraan dan helikopter relatif aman. Brovnen sangat marah. Ini sangat merepotkan. Bahkan dengan kesombongannya, dia tidak akan berani menghadapi negara berdaulat. Jika Jepang mengetahui bahwa anggota tim peneliti ini tampaknya telah melihat negara mereka dan mengirim pasukan, bahkan jika dia bisa melarikan diri, pencariannya akan gerbang kenaikan akan dilakukan, dan Jepang mungkin akan menemukan manipulasi psikologis yang telah dia gunakan pada anggota tim peneliti. Kalau begitu, mencapai stasiun penelitian di Amerika Serikat kemungkinan hanya bisa dilakukan melalui jalur darat. 8 hari perjalanan pergi, 8 hari perjalanan pulang. Total 16 hari. Brovnen hampir menangis. Namun, ia juga tahu betul bahwa dengan kemampuan tim peneliti Jepang saat ini, menyelesaikan eksplorasi seluruh benua Antartika musim dingin ini hanyalah mimpi belaka. Jika mereka bisa menguasai stasiun McMurdo Amerika, dengan jumlah personel, persediaan, dan peralatan yang besar, masalahnya akan sangat berbeda. Meningkatkan kecepatan pencarian setidaknya 3 atau 4 kali lipat. Dengan pemikiran ini, menunda 16 hari di jalan bukanlah masalah besar, itu hanyalah investasi yang diperlukan. Setelah menyadari hal ini, ia segera memberitahu Kikuchi Kohei, bersiaplah secepat mungkin. Kita akan menuju stasiun penelitian Amerika itu untuk memperluas wilayah kita. Kikuchi Kohei dengan penuh hormat menjawab, baik, Pak, bawahan Anda patuh. Ketika Charlie kembali ke stasiun penelitian Nordik, Dunchan telah menyelesaikan audio mendalam yang direkam menggunakan AI. Kebisingan alami dan gangguan peralatan semuanya dihilangkan sedikit demi sedikit oleh algoritma AI. Dengan jelas memulihkan percakapan antara Brovnen dan Kikuchi Kohei. Menyadari bahwa Brovnen akan melakukan langkah penting, dia segera mengirimkan audio dan video yang telah diproses ke Charlie. Charlie, Vera, Ruby, dan Reina menonton video itu bersama-sama. Keempatnya tampak terkejut. Charlie berkemah. Tetua dari perkumpulan penghancuran King ini mengambil risiko besar. Jika dia merekrut lebih dari 200 orang di stasiun McMurdo di AS, bahkan jika pihak berwenang AS dan Jepang tidak segera mengetahuinya, pencarian besar-besaran mereka pasti akan menyebabkan kekurangan bahan bakar dan kerusakan peralatan yang besar. Ketika musim panas tiba dan lebih banyak anggota tim peneliti dan turis datang, rahasia ini tidak mungkin disembunyikan. Pada saat itu, pihak berwenang di kedua negara akan bingung. Misalnya, mengapa ribuan ton bahan bakar menghilang dalam semalam? Mengapa odometer pada kendaraan-kendaraan meningkat secara drastis? Bahkan jika mereka dapat menyesuaikan odometer, keausan pada roda rantai, ban, mesin, transmisi, poros penggerak, dan bagian-bagian aus lainnya tidak dapat disembunyikan. Penggunaan kendaraan yang sering juga akan dengan cepat menghabiskan cadangan suku cadang mereka. Semua ini akan membuat pihak berwenang masing-masing waspada, yang mengarah pada penyelidikan skala besar. Vera setuju, dan berkata, Tuan Muda benar. Energi spiritual dapat menghapus jejak ingatan, tetapi tidak dapat menghapus jejak fisika alam. Tetua ini seharusnya sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, saya menduga dia akan merusak segalanya musim dingin ini. Entah dia berhasil atau tidak, dia mungkin tidak akan mencapai kaki di sini lagi. Reina berkata dengan sedikit khawatir. Operasi skala besar seperti ini di waktu seperti ini pasti akan menyebabkan kekurangan pasokan. Bahkan jika stasiun McMurdo di AS memiliki cadangan pasokan yang besar, mereka pasti tidak akan mampu menahan pencarian sesering ini. Jadi, dalam waktu dekat, mereka pasti akan menargetkan stasiun penelitian lain.
Mungkinkah mereka menemukan kita di sini? Bukan tidak mungkin, kata Charlie dengan sungguh-sungguh. Situasi saat ini terlalu pasif. Kita tidak bisa keluar untuk berkomunikasi dengan makhluk misterius itu menggunakan aurora. Tinggal di sini juga membawa risiko tertentu. Bahkan jika kita ingin meninggalkan Antartika sekarang, itu hanya angan-angan. Jika mereka benar-benar melanjutkan pencarian skala besar ini, tidak akan terkejut jika mereka menemukan kita. Kita hanya bisa berdoa agar tetua ini tidak menemukan kita. Pada titik ini, Charlie berkata dengan sedikit kecewa. Jika aku tahu kita akan bertemu dengannya di sini, aku akan membawa beberapa sistem senjata jarak dekat CIWS. Kita bisa menggunakan CIWS dengan radar dan algoritma AI untuk menguncinya dan menyergapnya di suatu tempat di Antartika. Mungkin kita bisa menahannya di sini selamanya. Reina bertanya dengan bersemangat. Tuan Wade, apakah CIWS bisa dikirim sekarang? Charlie menggelengkan kepalanya. Sudah pasti terlambat. Pada saat mereka bisa dikirim, sudah terlambat. Baiklah, kata Reina agak lesu sambil menghela nafas. Jika kita bisa mengalahkan salah satu tetua dari perkumpulan penghancuran King, itu akan menjadi pukulan telak bagi Victoria. Charlie mengangguk setuju dan tersenyum. Sayangnya, kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini. Vera terdiam sesaat, lalu berkata kepada Charlie, Tuan Muda, saya punya ide. Charlie tersenyum. Nona Lavor, silakan bicara. Vera berkata, jika kita bisa mengirim pesan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang, memberi tahu mereka bahwa tim peneliti Jepang sedang melakukan semacam operasi rahasia di belakang mereka. Kementerian pasti akan menganggap mereka telah mencontohkan negara mereka dan akan menanggapinya dengan sangat serius. Tetapi mereka terlalu jauh. Satu-satunya kapal pemecah es mereka terjebak di sini. Jadi mereka pasti akan meminta bantuan militer. Mengingat hubungan kerja yang sama antara Jepang dan Amerika Serikat, kemungkinan besar mereka akan menyelaraskan situasi ini dengan Amerika Serikat, dan bahkan meminta bantuan dari militer AS. Begitu pasukan AS dan Jepang mendarat di Antartika, mereka tidak hanya akan menghancurkan fondasi yang telah ia bangun dengan susah payah di stasiun penelitian Jepang, tetapi mereka juga akan mencegahnya mengendalikan stasiun penelitian AS. Pada saat itu, dengan kedua negara melancarkan operasi militer secara bersamaan, kemungkinan besar akan seperti anjing pembohong, kehilangan pijakannya di Antartika. Charlie mengangguk sedikit terkejut dan berkata, ide Nona Lavor sangat bagus, tetapi saya hanya memiliki satu kekhawatiran. Vera berkata, silakan bicara, Tuan. Charlie menghela napas. Yang membuat saya khawatir adalah jika tetua ini menjadi anjing pembohong. Ia pasti akan mencari tempat tinggal baru di Antartika yang luas. Jika ia menemukan kita di sini, atau melewati tempat ini, itu akan menjadi canggung. Vera mengangguk. Risiko itu memang ada, tapi sepertinya tidak terlalu besar. Kita hanya berjarak 2 atau 300 km dari stasiun penelitian Jepang. Jika dia ingin menghindari pencarian militer Jepang dan Amerika, dia pasti akan melarikan diri lebih jauh, dan mungkin dia tidak akan memilih tempat ini. Benar, Charlie berpikir Vera benar-benar berani dan teliti. Metodenya bagus sekali. Mengikuti gambarannya, tetua ini, yang awalnya ingin memperluas wilayahnya, mungkin akan mendapati markasnya terancam dan kehilangannya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana bisa membuat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang menemukan masalah ini secara alami? Charlie sempat mempertimbangkan untuk meminta Nanako Ito membantu melaporkan masalah ini langsung ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang. Namun, setelah berpikir lebih dalam, ia menyadari bahwa jika ia akan melakukan ini, ia harus melakukannya dengan sempurna. Jika tidak, begitu rantai informasi terbentuk, ada kemungkinan informasi tersebut dapat dilacak kembali ke sumbernya. Ia tidak ingin meninggalkan Nanako Ito dalam risiko apapun. Setelah berpikir lama, ia berkata kepada Vera dan 2 orang lainnya, saya telah memutuskan untuk memulai dengan anggota tim peneliti Jepang itu, untuk membuat mereka mengungkapkan niat sebenarnya kepada publik Jepang. Vera bertanya, apakah Tuan Muda memiliki ide khusus? Charlie berkata, anggota tim peneliti Jepang ini semuanya telah diinstruksikan secara psikologis untuk tidak mengungkapkan situasi sebenarnya kepada atasan atau keluarga mereka di kampung halaman. Jika kita meminta mereka membocorkan informasi secara langsung, apapun metode yang mereka gunakan, itu akan tampak sangat disengaja pada mata tetua itu. Jadi,
Saya ingin peralatan mereka membantu kita mengirimkan pesan-pesan ini. Peralatan? Vera bertanya. Maksudmu kendaraan atau helikopter? Charlie menjawab. Kapal memecahkan es. Jadi, saya ingin peralatan mereka membantu kita mengirimkan pesan-pesan ini. Peralatan? Vera bertanya. Maksudmu kendaraan atau helikopter? Charlie menjawab. Kapal memecahkan es. Charlie melanjutkan. Kapal pemecah es adalah satu-satunya peralatan yang belum mereka ubah dalam hal sistem transmisi informasi. Peralatan transmisi informasi pada kendaraan dan helikopter lainnya telah dilepas dari mesin aslinya dan dibiarkan dalam posisi tetap untuk menciptakan ilusi bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang sehingga tidak ada yang disentuh. Namun, karena kapal pemecah es awalnya tidak dirancang untuk bergerak, dan mengingat ukurannya yang besar, mereka tidak punya pilihan selain membiarkannya tetap beku di tempatnya, sehingga Jepang dapat terus menyatukan lokasinya. Pada titik ini, Charlie menganalisis. Saya pikir pencarian intensif mereka beberapa hari terakhir ini telah menghabiskan begitu banyak bahan bakar diesel. Tingkat bahan bakar kapal pemecah es pasti menurun dengan cepat. Jika informasi tingkat bahan bakar disinkronkan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang secara real-time, mereka pasti akan menyadari anomali tersebut. Jadi, sangat mungkin para pekerja ruang mesin kapal telah mendeteksi tingkat bahan bakar. Apapun yang mereka lakukan, saya akan menemukan cara untuk mengembalikannya ke normal. Ketika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang melihat penurunan tiba-tiba ribuan ton bahan bakar, mereka pasti akan menyadari ada sesuatu yang salah. Vera mengangguk dan berkata, tingkat bahan bakar adalah masalah terbesar mereka. Begitu banyak kendaraan yang tidak bergerak di mata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi, dan kapal itu juga tidak bergerak. Begitu mereka mengonsumsi bahan bakar yang sebenarnya, mereka pasti akan menyadari bahwa kendaraan salju yang paling boros bahan bakar pasti telah bergerak tanpa izin. Memindahkan peralatan tanpa izin sudah serius, dengan sengaja menyabotase informasi peralatan yang lebih buruk. Mereka pasti akan mencoba menyelidikinya. Charlie berkata, saya akan menelepon Heikichi di kapal penelitian. Heikichi sedang beristirahat di kabin kapten saat ini. Dengan seluruh kapal tidak beroperasi, dia pada dasarnya tidak memiliki pekerjaan nyata untuk dilakukan. Menghabiskan hari-harinya hanya makan dan menunggu kematian. Setelah menerima panggilan Charlie, sugesti mental Charlie segera berpengaruh. Dia langsung bersemangat dan menekan tombol jawab. Halo, Tuan. Charlie mengangguk setuju dan bertanya. Apakah Anda menyertakan tingkat bahan bakar yang tersisa dalam data yang Anda laporkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi setiap hari? Tentu saja, kata Heikichi. Tangki bahan bakar memiliki level sensor elektronik dan pelampung sensor fisik. Mereka menghitung data setiap menit dan secara otomatis mengunggahnya ke cloud, yang dapat dilihat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi kapan saja. Charlie bertanya lagi, apakah Anda memanipulasi tingkat informasi bahan bakar? Ya, kata Heikichi. Tetua itu pengaturan kami bahwa kami sama sekali tidak boleh membiarkan pihak berwenang dalam negeri menyadari adanya sesuatu yang tidak beres. Jadi saya mengatur beberapa pekerja ruang mesin untuk melepaskan sensor level elektronik dan modul pelaporan kesalahan yang sesuai. Pelampung sensor fisik juga dimanipulasi. Dengan mengontrol ketinggiannya secara artifisial, kami dapat menciptakan ilusi bahwa konsumsi bahan bakar sangat lambat. Charlie berpikir dalam hati, seperti yang saya duga. Lalu bertanya, metode apa yang Anda gunakan? Heikichi menjelaskan, mereka menggunakan magnet yang kuat untuk menggantung motor kecil yang mengendalikan mikro dari bagian atas tangki bahan bakar di dalam, yang dikendalikan oleh mikrokontroler. Motor tersebut menggerakkan gulungan, yang perlahan menurunkan pelampung untuk menciptakan tingkat informasi bahan bakar palsu. Charlie bertanya, apa yang akan terjadi jika motor yang dikendalikan mikro tersebut mengalami kerusakan, menyebabkan pelampung dengan cepat kembali ke level bahan bakar sebenarnya? Heikichi menjawab, itu akan mengerikan. Sistem akan menafsirkan interval singkat antara dua pembacaan data sebagai konsumsi bahan bakar yang cepat sebanyak ribuan ton. Ini jelas melebihi kapasitas konsumsi bahan bakar kapal pemecah es, sehingga sistem akan segera mendeteksi kebocoran bahan bakar. Dan kebocoran berkecepatan tinggi pula, yang memicu sinyal darurat level 1. Baiklah, Charlie bertanya kepadanya. Jika saya perlu Anda menghancurkan perangkat ini,
Dapatkah Anda melakukannya tanpa ada yang menyadarinya? Tidak sulit, jawab Heikichi. Saya bisa mengubah parameter program mikrokontroler, menjadikannya dengan kecepatan gigi yang cepat dan menurunkan pelampung pada interval waktu tertentu. Setelah selesai, saya dapat menulis ulang mikrokontroler untuk mengembalikannya. Data tidak akan dapat diceritakan, dan tidak ada yang akan tahu saya telah mengutak-atiknya. Charlie tersenyum dan berkata, "Bagus, kalau begitu tunggu pesan saya dengan sabar. Lakukan segera jika perlu, karena perjalanan ini melibatkan hampir 3.000 km dan kondisi jalan yang kompleks. Kikuchi Kohei secara khusus mengatur agar truk tangki menemani konvoi mereka. Jika tidak, jangkauan kendaraan tunggal akan jauh lebih pendek dari 3.000 km. Selain itu, lingkungan yang keras di sini, ditambah dengan kebutuhan untuk mengonsumsi sejumlah besar bahan bakar untuk pemanasan dan penghangatan peralatan, akan menghasilkan konsumsi bahan bakar secara keseluruhan yang jauh lebih tinggi. Setelah truk tangki ditambahkan ke konvoi, Kohei Kikuchi memeriksa kondisi semua kendaraan dan, setelah memastikan semuanya dalam keadaan baik, berkata kepada Brovnen, "Tuan, kita bisa berangkat." Brovnen mengangguk dan berkata kepada Kikuchi, "Segera berangkat." Konvoi, yang terdiri dari 4 mobil salju dan 1 truk tangki, segera berangkat. Menempuh perjalanan ke arah barat daya sepanjang garis pantai sebelum berbelok ke barat laut, menyelesaikan rute berbentuk U. Perjalanan akan memakan waktu sekitar 8 hari sekali jalan, memungkinkan Charlie untuk memantau pergerakan mereka secara real-time menggunakan lokasi truk tangki. 4 hari setelah keberangkatan Brovnen, Charlie menelepon Heikichi dan kejadiannya. "Kamu bisa mengoperasikan pelampung sekarang." Heikichi segera menjawab, "Baik, Tuan. Mohon tunggu sebentar." Setelah menutup telepon, Heikichi segera pergi ke tangki bahan bakar dan menulis ulang program untuk kendali sistem mikrokontroler. Kemudian, ia kembali ke ruang santainya. Dan setelah kapal menunggu selama 5 menit, seluruh alarm berbunyi. Alarm AI sistem berbunyi keras dari pengerasan suara. Diduga terjadi kebocoran bahan bakar. Segera periksa. Dalam keadaan darurat level 1, semua orang di kapal menjadi waspada. Teknisi ruang mesin segera pergi ke tangki bahan bakar untuk memeriksa masalah. Setelah mengetahui bahwa pelampung mengalami kerusakan, ia segera menaikkannya kembali dan memasukkan kode secara manual untuk menonaktifkan alarm. Alarm tersebut berlangsung sekitar 3 menit. Selama 3 menit itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang gempar. Saat alarm dikirim, sistem Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi mengirimkan pesan sinkron kepada administrator sistem senior. Ketika mereka melihat bahwa kapal penelitian telah mengeluarkan peringatan darurat tingkat 1 untuk kebocoran bahan bakar yang cepat, mereka ketakutan. Bagaimanapun, kapal penelitian ini adalah satu-satunya kapal pemecah es berat Jepang. Jika terjadi sesuatu padanya, seluruh negara akan kehilangan kemampuan pemecah esnya untuk jangka waktu singkat. Ketika para petinggi menganyai kapal penelitian tersebut, penjelasannya membuat mereka bingung. Kapal penelitian itu menjawab bahwa sistem pemantauan ketinggian cairan mengalami kerusakan, tetapi masalah tersebut telah teratasi. Tampaknya seperti alarm palsu, tetapi staf yang jeli segera merasakan ada sesuatu yang salah. Kerusakan pada sistem elektronik ketinggian cairan memang mungkin terjadi. Lagi pula, masalah sensor bukanlah hal yang jarang terjadi. Namun, kerusakan pada pelampung fisik cukup aneh. Terlebih lagi, pelampung tersebut mengalami kerusakan dengan tiba-tiba mengeluarkan peringatan ketinggian rendah, membuktikan bahwa pelampung tersebut sesaat dan secara fisik bergeser ke bawah. Tetapi pelampung adalah badan berongga dan tertutup yang terbuat dari bahan tahan korosi. Seperti papan apung yang digunakan untuk belajar berenang. Jika ditempatkan di kolam tertutup dan dibiarkan tanpa disentuh, pelampung tersebut tidak akan tenggelam ke dasar bahkan setelah 1 atau 2 bulan, atau bahkan 8 atau 10 tahun. Ini berarti bahwa meskipun pelampung di tangki bahan bakar bisa terangkut, pelampung itu tidak akan pernah tiba-tiba terjun ke dalam bahan bakar dan terangkut, itu melanggar hukum fisika. Jadi, pekerja itu segera menyadari bahwa level cairan terendah yang terdeteksi oleh pelampung pastilah level cairan sebenarnya dari kapal pemecah es. Alasan mengapa level serendah itu tidak terdeteksi sebelumnya pasti karena ada sesuatu yang membatasi kecepatan tenggelamnya. Ia membuka data kapal pemecah es dan, menggunakan perbedaan ketinggian pelampung antara kedua pengukuran tersebut, segera menentukan bahwa kapal pemecah es telah melaporkan konsumsi bahan bakarnya kurang dari seharusnya setidaknya sebesar 1.300 ton.
Sebuah pemikiran terlintas di benak saya. Diam-diam menggunakan 1.300 ton bahan bakar. Apa yang dilakukan orang-orang ini di Antartika? Pejabat tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang (MEXT), yang biasanya dikenal dengan jadwal kerja santai dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore, hari ini justru bekerja lembur. Di ruang rapat tertutup rapat, mereka terlibat dalam diskusi panas tentang kapal sinyal ketinggian cairan yang samar dari pemecah es. Orang yang menemukan masalah tersebut melaporkan, "Saya pribadi mempercayai ini dengan sangat serius. Orang-orang ini telah menyembunyikan sesuatu dari kita di Antartika, melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui. Mereka menggunakan semua peralatan penelitian Jepang, namun mereka tidak melakukan misi eksplorasi apapun yang resmi diizinkan oleh Jepang. Saya punya alasan untuk mengirimi mereka telah melakukan pengkhianatan." Pejabat MEXT itu mendengarkan dengan sakit kepala. Meskipun dia mengetahui masalah yang serius, sebagai orang yang bertanggung jawab, dia tidak ingin mengakuinya. Tidak seorang pun menginginkan masalah sistemik yang serius seperti yang terjadi di bawah pengakuan mereka. Jika dilaporkan, bagaimana dia akan melaporkannya? Bagaimana dia akan menampilkan kinerja? Dia mungkin akan dicopot dari jabatannya. Jadi, ia mencoba berbicara dengan nada lembut. "Tuan Watanabe, tolong jangan terlalu gelisah. Kita tidak memiliki bukti lain yang membuktikan bahwa tim ekspedisi Antartika telah menyerang kita. Selain itu, sinyal yang Anda sebutkan hanya muncul sesaat. Bagaimana jika itu alarm palsu? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin," kata pelapor itu segera. Sinyal ketinggian cairan bukanlah perangkat presisi tinggi, juga bukan perangkat kendali mikro. Keberadaannya adalah untuk memberikan redundansi bagi semua sistem elektronik. Jadi, fakta bahwa sinyal tersebut menunjukkan data ketinggian membuktikan bahwa pelampung pasti telah mencapai ketinggian tersebut. Kecuali seseorang melompat masuk, meraih pelampung, dan dengan cepat tenggelam lalu langsung melepaskannya. Tidak mungkin memuat data seperti itu terjadi. Wakil memerintahkan bertanya kepadanya. "Anda mengatakan ada perbedaan 1.300 ton. Apakah itu berarti mereka telah menggunakan bahan bakar sebanyak itu di belakang kita?" "Ya," reporter itu menjelaskan. Kurva konsumsi bahan bakar mereka sebelumnya sangat linier, lambat, dan masuk akal. Lagi pula, kapal pemecah es itu membeku sepenuhnya. Mereka tidak akan menghidupkan mesin utama, hanya generator. Tingkat konsumsi bahan bakar tidak mungkin cepat kecuali ada kebocoran bahan bakar. Orang yang bertanggung jawab berkata, "Kalau begitu mungkin memang ada kebocoran bahan bakar." Baginya, tumpahnya minyak jauh lebih baik daripada seluruh kapal yang masih hidup di negara mereka. Bahkan jika kapal pemecah es itu meledak dan hancur total, itu masih jauh lebih baik daripada seluruh kapal yang masih terjaga di negara mereka. Lagi pula, belum pernah ada tim peneliti dalam sejarah yang melakukan tindakan rahasia sebesar itu. Jika berita ini disebarkan, akan menjadi bahan tertawaan internasional. Wakil komandan, yang ingin memperbaiki situasi, berkata dengan tegas, "Lebih dari 1.000 ton bahan bakar telah dikonsumsi. Jika mereka benar-benar merahasiakannya dari kita, itu membuktikan mereka sedang melakukan operasi skala besar. Kita masih belum tahu apa yang mereka lakukan. Bagaimana jika mereka melakukan aktivitas teroris? Bagaimana jika mereka membantai tim peneliti dari negara lain di Antartika? Jika ini terungkap, negara kita akan kehilangan muka." Semua orang segera menyatakan persetujuan mereka. Tempat itu saat mulai membeku. Biasanya, tidak ada yang bisa masuk. Bagaimana jika orang-orang ini benar-benar menjadi gila dan menimbulkan masalah di sana? Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa dalam kejadian besar seperti itu, orang yang bertanggung jawab langsung akan memikul tanggung jawab utama, dan pemimpin tertinggi tanggung jawab sekunder. Oleh karena itu, semua orang berharap menyelidiki dengan cepat untuk mencegah situasi memburuk. Jika tidak, semua orang mungkin akan kehilangan pekerjaan mereka. Orang yang bertanggung jawab juga agak menginginkan. Ia bertanya kepada semua orang. "Coba berpikir, dalam keadaan apa puluhan tim peneliti dari berbagai kelompok, unit, dan perusahaan dapat secara bersamaan mempertahankan negara mereka? Bahkan dengan 8 otak pun, ia tidak dapat memecahkan masalah ini. Ini adalah sekelompok anggota tim peneliti, dan mereka bahkan bukan dari tim yang sama. Beberapa berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi, sementara yang lain datang dari lembaga penelitian lain. Bagaimanapun, lembaga penelitian di seluruh negeri, dan bahkan beberapa perusahaan,
akan meminta bantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi untuk menyewa stasiun penelitian atau membeli kuota jika mereka membutuhkan penelitian di Antartika. Ini seperti kelompok wisata yang dibentuk secara tergesa-gesa. Bagaimana mungkin mereka dapat melakukan tindakan terpadu yang begitu kuat? Seseorang bermaksud, apakah kita harus segera memastikan status kelangsungan hidup semua orang? Bagaimana jika banyak orang-orang ini telah dibunuh atau dipenjara? Kita tidak dapat menjamin bahwa semua personel yang dapat diandalkan adalah psikopat atau ekstremis. Tetapi bagaimana jika ada beberapa, dan beberapa orang itu telah menguasai kendali? Sialan, orang yang bertanggung jawab langsung mengumpat. Jika benar-benar terjadi bencana mengerikan di Antartika, dia akan tergeletak di hadapan seluruh bangsa. Bahkan jika dia tidak melakukan seppuku. Dia segera memerintahkan. Pertemuan berjanji. Segera hubungi keluarga semua anggota ekspedisi. Tanyakan secara halus kapan mereka menghubungi keluarga mereka. Dan apakah mereka yakin 100% bahwa orang yang dihubungi adalah mereka sendiri. Jika ya, catat sebagai selamat. Jika tidak, catat sebagai diragukan. Mari kita menghargai masalah terlebih dahulu. Semua orang segera bertindak. Setengah selai kemudian, reporter Watanabe memulai. Pak, kami baru saja memeriksa. Dan keluarga pada dasarnya semua telah melakukan percakapan video dengan mereka. Mereka memiliki akses internet. Jadi sepertinya tidak ada pertanda mengerikan yang terjadi. Orang yang bertanggung jawab menghela napas lega. Bagus sekali. Bagus sekali. Tidak ada yang meninggal. Kekhawatiran awalnya langsung menghilang. Digantikan oleh rasa lega yang mendalam. Ia berkata, karena semua orang masih hidup, mari kita coba menyelidiki situasi mereka saat ini. Bisakah kita meminta bantuan dari militer AS? Idealnya, mereka bisa mengirim pesawat pengintai untuk memeriksa. Seseorang setuju. Ya, meminta bantuan Amerika adalah tindakan terbaik. Besarkan masalah. AS memiliki ratusan personel penelitian di Antartika. Mereka pasti akan menanggapi ini dengan sangat serius dan membantu kita untuk mengungkap kebenarannya. Orang yang bertanggung jawab mengangguk. Kalau begitu, laporkan masalah ke Kementerian Pertahanan dan minta mereka menghubungi AS untuk meminta dukungan. Ketika Departemen Pertahanan AS menerima laporan dari Kementerian Pertahanan Jepang, wajah orang yang bertanggung jawab tampak kaku. Ia menganggap informasi yang diberikan oleh Jepang tidak masuk akal dan menggelikan. Seluruh tim ekspedisi telah memperkuat negara-negara mereka. Logika macam apa yang membawa mereka pada asumsi seperti itu? Namun, berdasarkan aliansi mereka, mereka memutuskan untuk membantu Jepang mengkonfirmasi situasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, perintah diberikan kepada Kepala Staf Gabungan, yang mengharuskan mereka untuk segera mengembangkan rencana yang layak untuk memastikan situasi tim ekspedisi Antartika Jepang. Militer AS, dengan pengalaman perangnya yang luas, dengan cepat menemukan titik awal. Tidak perlu mengirim komando atau penyusup, untuk menentukan apakah Jepang telah bertempur di negaranya. Mereka hanya perlu menentukan satu hal, apakah mesin tim ekspedisi Jepang sedang beristirahat di rumah atau sedang bekerja di luar. Orang Jepang bertanya-tanya kemana bahan bakar itu pergi. Bukan. Bahan bakar tidak bisa dimakan atau diminum. Satu-satunya kegunaannya adalah untuk mengisi bahan bakar mesin-mesin ini. Jika semua kendaraan ini berada di rumah, militer AS tidak perlu membuang waktu berdebat dengan Jepang. Kemungkinan besar, ada masalah dengan sinyal bahan bakar. Tetapi jika kendaraan-kendaraan ini tidak berada di rumah, ini adalah masalah serius. Karena dalam sistem GPS Jepang, semua kendaraan ini tetap diam di rumah. Jadi, sebuah pesawat pengintai ketinggian tinggi militer segera lepas landas dari pangkalan di Amerika Selatan dan menuju Antartika. Pada saat itu, tim peneliti Jepang masih menjalankan persyaratan eksplorasi Brovnen. Hampir semua kendaraan fungsional telah dikeluarkan. Hanya beberapa mobil salju terbuka yang tersisa di rumah. Karena kendaraan ini sama sekali tidak dapat digunakan dalam cuaca dingin ekstrim. Ketika pesawat pengintai tiba, tim peneliti bahkan tidak menyadarinya. Suara mesin pesawat hampir sepenuhnya teredam oleh suara mesin. Radar beroperasi dengan daya tinggi. Dan mesin diesel praktis beroperasi penuh untuk menyediakan daya dan listrik yang cukup. Tidak ada yang menyadari bahwa di musim dingin Antartika yang membeku, di mana hampir tidak ada pesawat yang terbang, sebuah pesawat melaju dengan kecepatan tinggi melintasi Antartika. Sistem pencitraan termal pesawat dengan jelas mendeteksi banyak sumber panas yang tidak biasa di benua Antartika yang membeku. Semuanya adalah mesin-mesin Jepang yang beroperasi dengan sangat cepat. Tak lama kemudian,
Ketika gambar-gambar yang diambil oleh pesawat tersebut disinkronkan ke Kepala Staf Gabungan di Amerika Serikat, komandan yang bertanggung jawab atas operasi tersebut terkejut. Sambil menunjuk berbagai foto di layar besar, ia bertanya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh anggota tim peneliti Jepang ini? Mereka telah mengerahkan hampir semua kendaraan yang mereka miliki. Seorang bawahan berkata, ini sangat serius. Dan mereka berdiskusi menjadi beberapa kelompok, ini jelas misinya. Komandan itu segera berkata, laporkan ke Pentagon segera. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.